Oke, setelah sekian lama kita nggak pernah podcast lagi ya, udah hampir sebulan lebih kayaknya nggak pernah bikin podcast lagi di Spotify. Mungkin kali ini, gua akan membawakan sedikit materi, bukan materi sih, lebih ke sharing session aja terkait yang namanya karir dan bidang cybersecurity itu tuh seperti apa sih. Nah, mungkin dengan pembicara kita atau dengan sharing-sharing session kita itu dari Bang Aulia Mafaza, salah satu security engineer di Payment Gateway. Oke, mungkin biar nggak terlalu lama, langsung go opening aja kali ya. Selamat datang teman-teman semua di podcast kali ini. Gua Ihsan di podcast Nabasara Cyberspace Podcast. Oke, sebelumnya nih gue mau nanya ke Bang Fajar dulu nih. Gimana kabarnya Bang? Sehat berarti di sini? Alhamdulillah sehat, San. Bagaimana denganmu, San? Aman Bang, off so far sih lagi, apa ya, lagi gabut-gabut aja sih di rumah jadi ya lumayan free sih. Iya, aman aman aman. Oke. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Mafaza, saya seorang security engineer lead di salah satu payment gateway. Di sini saya berhadapan langsung ya sama sepuhnya Blue Team sebenarnya. Waduh, nggak kebalik itu Bang. Ya, Oke, oke mungkin itu teman-teman udah dari Bang Fajar udah memperkenalkan diri, udah kenalan juga siapa dia, mungkin yang mau kepo-kepo, oh iya boleh di-spill Bang Fajar LinkedIn-nya siapa tahu ada di sini ada mau kepo-kepo atau mau follow LinkedIn-nya atau mau nge-add friend di LinkedIn. ya. Ingin saya Aulia Mafaza. Bisa di-follow serta di advance ya. Nanti kita sharing-sharing di sana. Oke. Nah, ngomong-ngomong pengalaman Bang Fajar lah. Bang Fajar kalau bisa dibilang pengalamannya udah lebih dari saya lah, atau lebih dari gue lah intinya. Ini agak formal dikit kali ya, takutnya kebablasan. Nah, mungkin kalau dari saya ya, mungkin saya pengalamannya nggak nyampe setahun pengalaman saya security ini mungkin. Kalau Bang Fajar mungkin udah dari SMP, atau mungkin dari SD, atau mungkin dari TK kali udah belajar hacking gitu kan, kita nggak tahu nih. Nah, kalau dari Bang Fajar sendiri, pertama kali nyemplung ke cybersecurity itu pertama kali ngapain sih? Terus di umur berapa sih tiba-tiba kok kok seru ginian gitu dicoba-coba, itu gimana sih ceritanya Bang, kalau boleh tahu? Ya, pertama awal karir saya di cybersecurity itu di tahun 2015, 2016 ya. Nah, di situ pertama kali saya nggak hanya cybersecurity aja tuh, nah, saya itu lebih mengarah atau berpacu kepada sebuah software, yaitu software handphone ya pada saat itu. Saya juga sering nimbrung di salah satu grup yang namanya custom room handphone ya pada saat itu. Nah, di situ, saya mencoba seperti, flashing HP, saya mencoba belajar dengan custom ROM-nya, seperti, beberapa ROM yang saya cobakan. Setelah itu, nggak lama kemudian di tahun 2016 saya menemukan sebuah, eee, pembelajaran atau learning baru ya, yang sekiranya bisa, saya gunakan untuk ke depannya, itu adalah cybersecurity. Nah, sebelum saya ke cybersecurity, saya coba dulu nih belajar tentang programming itu seperti apa dan bagaimana. Nah, waktu itu belajar programming-nya itu seperti MySQL, seperti PHP, seperti, Python, dan, waktu itu, masih C++ juga. Nah, setelah semua saya pelajarin, saya coba, belajar hacking pada saat itu, saya pertama kali, hacking itu di salah satu, website, eee, luar negeri ya sama pemerintahan juga, sampai pada akhirnya, keterusan sampai sekarang ini, San. Nah, di di web hacking itu banyaklah hal-hal yang sekiranya, terpacu nih adrenalinnya seperti, gimana cara mengeksploitasi bugs-nya, bagaimana cara, eee mendapatkan sebuah data di dalam sebuah website gitu kan, sampai pada akhirnya gimana caranya, melaporkan sebuah bugs tersebut sampai, tahap validation and, patching bugs-nya. Nah, dari situlah, menjadi sebuah awal saya di karir cybersecurity. Lalu
Di tahun 2017 sampai 2018 itu saya menemukan sebuah grup ya. Nah, sebelumnya kan saya kan sudah pernah cerita bahwasanya saya itu hacking itu individu ya, itu buat diri saya sendiri. Nah, waktu 2017, 2018 itu saya memutuskan untuk, belajar lagi di dunia web hacking, itu yaitu dengan bergabung pada Indo-Exploit di tahun 2018. Ya, di Indo-Exploit itu, saya diundang sama salah satu, eee, foundernya Indo-Exploit juga, eee, dan di sana juga banyak sekali sharing-sharing terkait bugs-bugs yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya gitu. Kan kalau bugs-bugs itu kan kayak atau vulnerability-vulnerability yang di luar sana tuh kan banyak sekali kayak modelnya kayak SQL injection, cross-site scripting, terus, eee, terus habis itu file upload, habis itu, parameter temper. Nah, kalau kalau di grup tersebut, saya tahu nih banyak hal tentang bugs-bugs yang sekiranya saya tidak mengetahui. Ya seperti, IDOR, seperti yang namanya, SSTA atau server side template injection, terus habis itu server side, dan client side juga, dan banyak hal sih di situ. Nah, di tahun 2017, 2018 itu saya bergabung di Indosploit. Di tahun 2019 itu, saya, mendirikan sebuah grup komunitas, yaitu adalah Hacksaw Cybersecurity ya. Nah, di Hacksaw Cybersecurity itu, banyak sekali hal-hal yang sekiranya, eee, saya pelajari juga di sana. Tidak hanya sebuah membangun grup, tidak hanya sebuah membangun konektivitas, tidak hanya membangun sebuah, learning pad ya, tapi juga di sana juga belajar mengenai tim manajemennya juga, seperti, event-nya juga, terus habis itu, banyak hal sih yang perlu dikembangkan pada saat itu, serta, grup-grup, seperti itu untuk, tim member yang sekiranya masih basic di dunia cybersecurity. Jadi, eee, kita ngasih learning secara free pada saat itu, kepada mereka yang ingin masuk ke cybersecurity itu sendiri. Nah, di 2019 sampai 2021 saya di Axor, tapi sebelum di 2021 itu saya bergabung tetap 2019 itu saya bergabung di komunitas itu adalah Anonymous Cyber Team ya. Dulu tuh namanya Anonymous, sekarang diganti jadi Anon. Nah, di Anon Cyber Team itu saya bergabung 2019, eee, s ya saya banyak hal yang sekiranya perlu saya pelajari juga di sana. Terus di Anon Cyber Team, habis itu terakhir di Jogja Cybersecurity dan di Orang Siber, gitu sih, San. Oke, berarti pengalamannya lumayan banyak lah soal komunitas. Nah, sebelum ngomongin komunitas ya, kayak tadi Jogja Cybersecurity dan Orang Siber nih, mungkin, eee, saya nih pengen atau aku pengen ngulik-ngulik dikit nih terkait, pengalaman kan sebelum nyemplung ke cybersecurity nyemplung ke custom-custom ROM dah, itu kan berarti otomatis otodidak lah ya, nggak mungkin ada di sekolah. Nah, Iya, yang kukepoin itu sedikit lebih ke arah programming atau ngodingnya itu sebenarnya lebih ke otodidak atau emang pas di sekolah udah diajarin? Karena kan ngoding tuh udah general nih. iya, Nah, iya. kalau dari Bang Fajar sendiri tuh pas ngoding ini belajar emang sendiri kah atau bener-bener full otodidak? Atau diajarin guru atau gimana tuh? Oke. Untuk yang ngoding itu sendiri, dulu tuh belum ada yang namanya course seperti sekarang ya, seperti tahun-tahun ini belum ada. Dulu tuh pure, otodidak, itu kita nyari di internet, kita nyari di, YouTube, kita nyari di Google juga. Dulu tuh memang belum ada yang namanya seperti Medium, belum ada. Itu ya kita pure YouTube sih, San. Intinya, apa yang ada di YouTube, kita kolek gitu ya, kita kolek terus kita pelajarin, setelah itu ya bikin bikin website sendiri pada saat itu, sampai pada akhirnya ya udah, gimana caranya bikin setelah kita bikin website itu, gimana caranya kita mengamankan website-nya juga gitu sih. Nah, itu suatu apa ya, bisa dibilang, suatu hal menarik juga nih terkait mengamankan website. Nah, untuk dari fase yang namanya bisa dibilang kan kalau, dirimu berarti kan jatuhnya gini Bang ya, berarti kan belajar ngoding dulu nanti baru mulai belajar-belajar nge-patching atau dari,
solving dari bugs yang ada kan. Nah itu Iya, kapan sih pertama kali mencoba untuk kayak, saya bikin aplikasi nih tapi ujung-ujungnya saya tag sendiri, terus ujung-ujungnya saya patching sendiri aplikasi saya sendiri gitu loh. Itu mulai dari kapan sih awal mulanya? Terus tiba-tiba bisa jadi kayak ngerti gitu secara flow-nya? iya, iya. Itu, sama sih, itu berjalan dengan flow-nya itu di tahun 2017 ya. Jadi pada saat waktu otodidak pure dari YouTube, dari Google, terus kita implementasi ke sebuah, coding-an, sebuah programming-nya, terus habis itu aku, bikin website-nya, terus, sampai pada akhirnya memikirkan bahwasanya ini kalau misalkan website, kalau dibikin doang tanpa adanya security, itu nggak akan, namanya berjalan dengan baik kan. Nah pada saat itulah, belajar juga tuh gimana cara patching-nya, bagaimana cara nge-resolving-nya seperti apa. Ya sampai, di titik tahun 2018, 2019 itu aku bikin lab sendiri. Ya waktu itu aku bikin lab sendiri, bikin website yang di mana pure aku buat resource-nya untuk, belajar, yang di mana modelnya kayak seperti lab-lab-nya di luar sana gitu, misalkan kayak modelnya kayak Volkswagen gitu kan, modelnya kayak Divea, cuman ini versi denganku sendiri. Nah, itu aku bikin sih buat belajar. Oke. Nah, untuk ngomongin ininya, webnya, itu berarti untuk web yang dirimu bikin itu Bang, jatuhnya emang buat private diri sendiri atau udah dibikin publik atau gimana nih? Karena kan mungkin teman-teman juga ada yang mau kepo nih, wah nyobain labnya gitu, ada yang mungkin penasaran atau ada yang mungkin pengen coba atau pengen belajar nih. Nah, kira-kira itu, untuk labnya sendiri dirimu emang bikinnya itu secara private aja atau emang udah ada publik atau gimana tuh Bang, kalau boleh tahu nih? Wah, kalau itu masih private sih, San, karena apa? Karena, aku belum ini sih, belum ngemigrasi ke Docker dulu ya, karena ini masih masih localhost. Jadi aku masih private dulu sih. Nah, rencana di akhir bulan ini atau di bulan depan itu akan aku publik buat kalian, gitu sih. Wah, mantap Bang. Itu berarti nanti di-publiknya di GitHub berarti atau gimana? Iya iya, di GitHub, pasti di GitHub. Oke. Nanti berarti ini untuk khusus untuk apa ya, khusus untuk labnya teman-teman mungkin udah dengerin podcast ini ya stay tune. Insyaallah kalau tiba-tiba di-update nanti kalian bisa nyoba dan mungkin kalau kalian penasaran dan pengen tetap belajar atau pengen ngegali nih labnya tuh sekeren apa sih atau kayak gimana sih labnya di dalamnya seperti apa, nanti tunggu aja nanti bakal ada update dari Bang Fajar mungkin di LinkedIn-nya atau mungkin di sosial media lainnya, nanti kalian stay tune aja. Nah, yang aku pengen tanya lagi nih terkait, apa ya, komunitas. Kayaknya ke Bang Fajar itu kalau aku lihat-lihat ya, bisa dibilang aktif banget di komunitas ya dari dulu. Kayak aku lihat jam terbangnya, aktivitasnya, sampai ke mana-mana itu ada gitu yang kenal. Kayak mungkin di Jogja Cybersecurity ada yang kenal, di Orang Siber ada yang kenal, di Akso pun banyak yang kenal dan lain-lain. Nah itu apa sih yang memotivasi Bang Fajar ikut komunitas itu banyak banget gitu loh, padahal kan salah satu aja kayak mungkin jadi pengurus nih, 1 biji aja tuh udah capek kan, atau mungkin kayak effort-nya gede lah intinya kan. Dulu kenapa sih pengen banyak banget ikut dan pengen banyak ngurus komunitas tuh bejibun gitu? Kayak apa sih yang jadi motivasi dalam diri itu kayak apakah pengen iseng-iseng doang buat kayak manage teman-teman biar biar tetap belajar atau lebih ke kayak apa ya bisa dibilang apa lebih kayak pengen nuntun atau gimana? Soalnya kan kalau aku lihat di Awang Sibo juga mungkin dulunya pengurus, kayak itu juga di Jogja Cybersecurity mungkin juga dulu ya salah satu orang yang cukup punya pentingan lah di sana juga kayak gitu kan. Nah itu kalau dari Bang Fadli sendiri, apa sih yang memotivasi buat jadi banyak pengurus di banyak komunitas gitu loh dulunya? Kenapa sih? Kalau boleh tahu cerita deh Bang. Iya iya. Untuk kepengurusan komunitas ini sebenarnya, fleksibel ya satu, itu adalah memotivasi mereka untuk belajar cybersecurity secara gratis ya. Kenapa aku memotivasi secara gratis, karena kalau kita mewakafkan sebuah ilmu, itu kan menjadi sebuah pahala juga buat kita kan. Nah, itu yang memotivasi saya. Pertama, kenapa banyak komunitas yang saya naungi adalah, satu, kan setiap komunitas itu kan ada halayaknya, ada yang buat masternya, ada yang buat sepuhnya juga kan, terus ada yang buat, suhu-suhunya, terus ada yang buat basic-basic-nya kan. Nah, maka dari itu, yang memotivasi saya untuk, banyak sekali komunitas itu adalah, pertama buat ngebangun konektivitas juga, terus ngebangun
social networking-nya juga, terus sama, terus kita belajar learning-nya di sana. Karena kalau yang aku lihat itu bahwasanya komunitas-komunitas eee, yang berbeda gitu ya, kan banyak pemikiran dan pendapatnya sendiri dan ditambah learning yang didapat juga kan banyak sekali yang mungkin kita nggak ketahui juga, bisa kita ketahui di sana. Nah, di situlah yang menjadi memotivasi saya buat, eee, banyak komunitas yang saya naungi gitu sih, San. Oke, menarik banget sih terkait motivasinya yaitu adalah intinya pengen coba ngulik ngulik, pengen memotivasi teman-teman buat belajar secara gratis juga sama pengen, ya maksudnya nyari nyoba-nyoba pemikiran anak otak ya pasti pasti beda-beda dong kayak A, B, dan C kan pasti beda-beda ya, itu keren banget lah. Bang Fajar bisa kayak, mencoba, apa namanya, menggali, setiap komunitas itu seperti apa kan bentuknya kan. Nah, ngomongin soal komunitas lagi nih Bang, yang mungkin bakal aku tanyain. Kan banyak banget pemula nih yang nyambung cybersecurity itu kadang suka ngeluh ya, terkait, mungkin gimana sih komunitas tuh join-nya atau komunitas tuh gimana culture-nya. Mungkin dari Bang Fajar yang udah tanda kutip "expert" dan sepuh nih ya kan, nah dari dalam Iya, komunitas cybersecurity ya kan. iya, iya. Boleh dong di-spill culture-nya cybersecurity itu seperti apa sih komunitas? Apakah senioritas, apakah tukang ngebully, ataukah tiba-tiba tukang ngomel-ngomel nggak jelas, ataukah pada nggak mau bantuin atau gimana sih? Karena kan pemula banyak yang kayak bingung nih mau mulai dari mana, yang tiba-tiba denger podcast, "Bang ini gimana ya mau mulai tapi nggak tahu, aku mau nanya siapa nih?" Kalau nanya ke kamu tuh takutnya dibantai atau takutnya dibully atau gimana-gimana kan. Nah, mungkin dari Bang Fajar boleh nih nge-spill sedikit culture-nya di komunitas cybersecurity itu seperti apa sih? Secara general aja sih. Iya, kalau culture-nya sih sebenarnya gini sih, San. Sebenarnya simpel dan fleksibel ya, kalau memang ada yang perlu ingin ditanyakan, ya nggak apa-apa ditanyakan aja. Sekiranya pertanyaannya yang mau basic pun atau mau yang expert pun sebenarnya nggak masalah ya. Asalkan, dari sudut pandangnya mereka baik dan pertanyaan kamu juga yang kamu berikan ke sebuah komunitas juga baik, sebenarnya nggak problem sih. Dan nggak ada yang namanya senioritas itu nggak ada. Dan alhamdulillahnya dari dulu sih memang join tuh nggak ada yang namanya tukang bully lah gitu. Maksudnya ya udahlah, kita belajar ya belajar, mau kerja sama ya silakan kerja sama, gitu sih, San. Oke, menarik. Untuk mungkin bahasan komunitas kayaknya udah banyak lah intinya juga mungkin nanti kalau ada pembahasan kita ke komunitas, mungkin kita tanya-tanya lagi nih. Nah, mungkin kita agak switch sedikit pelan-pelan ke pembahasan, lainnya yaitu mulai ngomongin karir atau ngegali karir dari cybersecurity. Nah, boleh dong Bang di-spill sedikit, atau dikasih tahu sedikit gambarannya karir cybersecurity kayak mungkin dari pengalaman awalnya tuh seperti apa sampai jadi seorang security engineer di payment gateway, tiba-tiba bisa jadi kayak gitu tuh berapa lama sih prosesnya? Apakah dari SOC dulu kah? Apakah dari pentester dulu kah? Terus kayak gimana sih awal-awal mula masuk ke dunia kerja tuh seperti apa? Kan karena teman-teman kan banyak yang kadang-kadang anak-anak kuliahan yang kayak, Bang, gue mau lulus nih, tapi nggak tahu mau ngapain habis lulus tapi, gue suka cybersecurity. Nah, kan mereka banyak yang kayak gitu tuh, suka nanya-nanya. Nah, mungkin dari Bang Fajar yang tanda kutip udah bertahun-tahun pengalamannya yang udah cukup lama lah ya, mungkin boleh dong, apa ya, bisa dibilang apa ya, bisa dibilang kayak lebih ngasih gambaran aja sih ke teman-teman ya, biar teman-teman yang mau kuliahan atau mungkin teman-teman SMK, SMA, atau mungkin yang masih sekolah, bisa dapat gambaran nah Cebisku itu tuh kayak gimana, sama jenjang karir itu seperti apa sih ke depannya, kayak gitu. Mungkin boleh nih Bang diceritain pengalaman kerjanya selama ini? Ya, pengalaman kerja pertama kali itu adalah memang awalnya penetration tester ya. Waktu itu pertama kali penetration tester itu di salah satu perusahaan hosting, San. Nah, di perusahaan hosting itu, 2019 ya, 2019 itu saya, penetration tester selama 3 bulan internship di salah satu perusahaan hosting di Jakarta dan itu, aku nggak apply. Pada saat itu memang waktu, mendapatkan sebuah tawaran itu adalah dari, profesinya adalah sebuah bug hunter tadinya. Kita ngetes, terus kita mendapatkan apresiasi dan akhirnya ditawarkan, "Mau nggak kerja di sini?" Nah, sampai pada akhirnya, penetration tester selama 3 bulan itu selesai dan saya melanjutkan lagi, sebagai,
back-hunter ya di salah di freelance aja sebenarnya, sampai pada akhirnya direkrut lagi sama perusahaan, akunting ya, akunting dan pokoknya bidang jasa keuangan gitu deh. Terus di sana sebagai, penetration testing and, network security engineer, itu pun direkrut juga gara-gara, waktu itu pernah, menembus salah satu environment mereka atau sistem mereka lah gitu. Akhirnya berujung direkrut dan setelah, berjalan 3 bulan lagi itu, saya memilih untuk keluar dan memilih untuk freelance kembali, pada akhirnya ya direkrut lagi sama perusahaan ijo ya, mungkin Isa juga tahu. Nah, perusahaan ijo itu ya direkrut di sebagai security analyst selama 4 bulan, ya 4 bulan 15 hari, habis itu, resign lagi karena pada saat itu, eee, environment-nya besar. Jadi, bagi saya dan menurut saya juga, masih perlu ditingkatkan lagi tentang pembelajaran saya juga sih. Makanya saya memilih memilih untuk, out pada saat itu. Nah, sampai pada akhir itu, saya, eee, pokoknya 2017 itu saya coba ikut lomba CTF. CTF dari salah satu vendor security di Indonesia dan ya pada saat, saya keluar dari toko ijo, saya dihubungi sama pihak vendor security, bahwasannya mau nggak, menjadi lead security operation center yang di mana itu, berlawanan kan sama latar belakang aku itu adalah red teamer atau penetration tester. Nah, ya saya coba sebagai lead security operation center pada saat itu selama 1 tahun 3 bulan, ya pada saat itu, saya belajar banyak hal lah di sana seperti, build SOC itu seperti apa, build XDR, build EDR, terus build, IPS-nya seperti apa, terus NIDS-nya seperti apa. Serta, SIEM, SOAR itu banyak hal yang sekiranya saya build di sana dan saya juga belajar banyak di sana, ya saya memilih memutuskan lagi untuk kembali lagi sebagai red teamer atau penetration tester dan alhamdulillah sih waktu itu berujung direkrut juga oleh salah satu payment gateway dan sampai sekarang. Wah, keren keren keren. Ini cerita sangat memotivasi dan bikin mataku terharu ya, Bang, ya. Udah pengen nangis nih dengar ceritanya nih, saking Waduh saking terpukaunya. waduh waduh waduh. Nah, tadi ngomongin ini nih, ngomongin toko ijo, itu berarti awal mulanya juga sama tuh, Bang, kayak yang sebelum-sebelumnya nemu bak juga berarti ya? Iya, waktu itu nemu bug itu, ya aku masih ingat banget itu 2018. Bug-nya Mhm. nggak terlalu parah sih sebenarnya. Ya sekira masih medium. Nah, pada saat itu mereka itu belum ada namanya program bug bounty, San. Nah, Oh, iya awal-awal banget, heeh. dari awal-awal banget tuh belum ada namanya program bug bounty. Nah, dari situlah, coba report bug. Nah, di sana ya report bug di sana sampai pada akhirnya direkrut, selama ya sebenarnya 3 bulan itu harus lanjut sebenarnya ke setahun, cuman aku memilih untuk keluar. Oke oke oke. Cukup menarik lah udah punya pengalaman di toko ijo sekali ya sama yang sekarang udah diakuisisi sama toko item ya? Toko item apa, Auto Tekotok lah pilot. intinya. Iya. Iya, Nah, udah diakuisisi lah, itu suatu apa ya, suatu achievement yang cukup bisa dibilang luar biasa lah, maksudnya bisa masuk ke suatu environment yang gede, segede gitu, mungkin dulunya nggak gede-gede banget, tapi sekarang udah gede banget dan itu udah kayak achievement bisa di dalamnya, intinya lah, nggak semua orang bisa kayak gitu dan itu udah, apa ya, bisa dibilang udah keren banget sih. Nah, terus ngomongin lagi yang jadi tiba-tiba jadi lead security engine lead sorry, lead SOC. Nah, itu kan pasti tiba-tiba dari mungkin pengalaman pentester atau bahkan tiba-tiba jadi lead security SOC gitu kan. Itu apa sih challenging-nya gitu loh? Kayak mungkin susahnya nge-manage orangnya kah? Atau susah mempelajari teknologinya kah? Atau susah nge-build-nya kah? Atau kayak gimana sih Bang dari elu sendiri nih? Kan pasti nggak mungkin tiba-tiba dari pentester tiba-tiba ke lead SOC tuh langsung ngerti kan? Kayak, wah, kok tiba-tiba gini gitu. Nah, itu gimana sih ceritanya? Bisa jadi elite SOC itu ada prosesnya dulu kah, dari SOC dulu,
terus tiba-tiba jadi lead-nya, atau tiba-tiba bener-bener dari pentester langsung jadi lead SOC gitu, atau kayak gimana sih? Boleh diceritain nggak challenging-challenging di dalamnya gitu, Bang? Oke. Pertama sih untuk dia dari pentester ke lead SOC itu sebenarnya gini, San, dari pentester itu memang tadinya ke SOC kan. Nah, dari SOC itu selama 3 bulan, aku dimutasi tuh, mau nggak Za jadi lead. Yang di mana lead ini nge-manage, tidak hanya, SIEM dan SOA-nya aja, tapi kita nge-manage human-nya juga atau manusia-manusia di sana. Nah, itu challenging-nya sih yang pertama ya. Kedua adalah challenging terhadap sebuah environment dari kliennya. Nah, kita kan sebenarnya, banyak hal seperti human-nya kan banyak ya yang buat, memonitoring selama 24/7 ya. Nah, challenging-nya itu adalah, kita juga harus siap pasang badan nih ketika kliennya itu, sedang kesusahan ataupun sedang ada, trust issue ataupun insiden gitu. Itu sih, challenging pada saat menjadi lead SOC. Ketiga adalah, kita juga harus siap nih mengenai, insiden responnya seperti apa, threat hunting-nya itu kayak gimana, terus, nge-build environment-environment baru yang bisa kita improve ke klien itu seperti apa, terus sampai, iya, sampai pada akhirnya, eee, pola-pola shifting-nya juga kita atur, gitu sih, San. Oke, tapi mau nanya nih, Bang, ini jawab jujur ya, selama jadi lead itu sebenarnya susahnya apa sih? Lebih ke teknologinya kah? Apa lebih ke human-nya ya? Yang di yang dipelajari atau yang diatur? Kalau boleh tahu gimana tuh, Bang? Maksudnya lebih ke human-nya kah? Apa ke lebih teknologinya nih yang menurut, dirimu tuh susah diatur, susah di-manage? Kalau human sebenarnya pasti sih, itu susah diatur pasti. Cuman, ya kita sebagai lead, kita juga harus bisa bertanggung jawab atas atas apa yang kita tanggung jawabkan juga terhadap, di bawah kita kan, seperti L1-nya, nah itu ataupun L2-nya. Nah di situ, banyak hal-hal yang sekiranya memang nggak bisa diatur, cuman menurut menurut saya tuh nggak ini sih, nggak maksudnya maksudnya gampang juga ya diaturnya, cuman kita juga harus bisa memperhatikan dari sifat-sifat masing-masing human tersebut, atau step-step masing-masing manusia, karena setiap manusia kan punya pendapatnya sendiri kan. Nah, kita juga harus bisa mengetahui sifat mereka juga, kita harus bisa, nge-manage ego kita juga supaya tidak ada perselisihan dan masalah teknologi atau sistemnya sebenarnya karena kan banyak stuck ya, stuck ataupun, apa ya, dunia-dunia teknologi kan sering berkembang ya, San, ya. Sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita buat walaupun dari diri kita tuh agak kesusahan. Ya seperti, banyaklah yang di Google-Google sana tuh ataupun yang di, medium-medium sana tuh juga banyak membantu kita untuk membuat, improve security lebih baik gitu. Gitu sih, San. Oke, berarti bisa dibilang ya so-so lah ya, maksudnya ada yang enaknya dan ada yang nggak enak juga ketika manajemen ataupun teknologinya. Nah, Iya. itu mungkin kalau dari aku cukup sih buat, menjawab pertanyaan saya sebelumnya. Nah, mungkin aku mau nanya lagi nih, kan Bang Fajar juga kayaknya kalau kulihat-lihat udah mengeksplor beberapa environment ya, ada pemerintahan, ada swasta, ada juga e-commerce dan lain-lain. Nah, dari Bang Fajar sendiri mungkin kalau misalkan ngambil, tengah-tengahnya nih, bisa nggak sih kayak mungkin ngasih gambaran ke teman-teman mungkin kalau pengen milih, apa ya, sebelum milih environment tuh seperti apa sih? Kayak mungkin kalau di swasta tuh pro kontranya seperti apa, kalau pemerintahan tuh pro kontra seperti apa. Nah, nanti ketika mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini tuh kayak, "Ah, ya udah aku bisa milih nih, nanti mungkin next time aku awal-awal kerja mending di pemerintahan dulu," atau mungkin awal-awal kerja pengennya di swasta dulu, atau kayak gimana. Karena kan mungkin setiap environment kita tahu nih, beda-beda kan, cuman pasti secara general atau secara umum ya, pasti ada sedikit perbedaan kan antara setiap environment. Nah, kalau dari Bang Fadji sendiri ada nggak sih kayak misalkan suggestion yang bisa dikasih gitu ke teman-teman kalau pemerintahan tuh seperti apa, kalau misalkan swasta tuh seperti apa, atau mungkin startup seperti apa. Kalau dari Bang Fajar gimana tuh, Bang? Ya, kalau dari pemerintahan dulu ya, itu sebenarnya untuk, dariku sih mengenai cyber security, ya masih masih perlu banyak yang di-improve sih. Karena apa? Karena kan di pemerintahan itu sendiri kan walaupun hanya memegang sebuah data, seluruh rakyat Indonesia ya,
Tapi improve security juga masih banyak perlu dilakukan juga sih. Nah, mungkin dari kalian entah itu bug hunter yang mendengarkan ini ya, itu bisa tuh bantu-bantu mereka juga ya, walaupun, tidak banyak bisa mereka lakukan kepada kalian. Entah hanya apresiasi saja, mungkin entah itu ada bounty-nya juga. Cuman kalau misalkan ya itu, kalau misalkan di pemerintahan itu masih perlu banyak improve sih untuk mengenai cyber security-nya, karena masih kurang, ya 80% lah. Cuman kalau untuk startup ya, kalau untuk startup, sudah banyak nih yang melek sama namanya cyber security, eee, ya dibilang tuh 90% lah kalau di startup. Karena apa? Karena, di startup itu kalau kita nge-improve sebuah security di sana, itu cepat banget tuh, dilakukannya. Karena, tidak hanya memegang sebuah data user aja, tapi mengenai data-data yang lain gitu kan. Ya itu sih, perbandingannya untuk pemerintah 80% dan startup itu 90%. Nah, mungkin dari kalian berpikir kayak, "Wah, gue maunya di pemerintahan aja nih, gue maunya di startup aja nih." Sebenarnya gini, ini balik lagi ke, prinsip hidup kalian ya, itu kalian mau ke mana. Intinya, eee, cyber security akan dipandang lebih baik jika, dari kalian ini juga memiliki sebuah skill, gitu. Oke, berarti intinya bisa kita ambil titik tengahnya lah atau kesimpulannya bahwa sebenarnya environment yang baik swasta, startup atau pemerintahan sebenarnya punya pro kontra masing-masing, cuman balik lagi seperti statement-nya Bang Fajar ya, kita tuh kalau misalkan mau dimanapun kita ngambil karir start awalnya berarti kita harus punya skill atau misalkan dibilang ya portofolio lah ya yang cukup baik yang kita kumpulin dulu nih di awal-awal. Iya, Ngomongin kayak gitu, kita kan sering banget lihat nih, beberapa instansi baik pemerintah atau swasta yang ketika kita report bug tuh, tiba-tiba apa ya, tiba-tiba suruh datang buat presentasi nih kan. Mungkin teman-teman kan kalau mungkin presentasinya online atau cuman sekedar email-email-an doang kan udah biasa nih. Nah, cuman beberapa kali teman-teman suka ngerasa gugup ketika tiba-tiba dipanggil buat ngasih presentasi ke depan orang banyak gitu di ruang meeting gitu. Nah, dari Bang Fajar kan pasti pengalaman tuh ketemu hal kayak gitu tiba-tiba dipanggil buat datang ya ke sini presentasiin, temuan bak kamu kayak gimana bla 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 gitu kan. Nah, itu bisa nggak ngasih, tips and trick atau mungkin pengalamannya gitu ketika dipanggil itu harus kayak gimana sih, apa yang disiapin? Karena kan teman-teman mungkin banyak yang dengar podcast ini rata-rata ya yang mungkin report bug, email selesai, atau mungkin buka WhatsApp, email selesai, atau mungkin telepon, telepon, angkat, selesai gitu doang kan. Maksudnya nggak nyampe tiba-tiba bener-bener harus ketemu orangnya langsung gitu loh, di depan umum gitu. Nah, kalau misalkan ketemu kayak gitu di depan umum, di ruang meeting gitu, banyak orang, misalkan katakanlah ada 7 orang, 5 orang, atau mungkin 10 orang di dalam ruang meeting tersebut. Nah, itu ada nggak sih pengalaman atau tips and trick dari Bang Fajar ketika tiba-tiba kalian nih sebagai bak hunter, terus tiba-tiba dapat apresiasi cuman harus ketemu dulu sama orang pentingnya dulu gitu loh. Ada nggak tuh Bang, kalau dari Bang Fajar? ya sebenarnya kalau tips and trick sebenarnya jangan gugup aja sih. Karena gini San, yang biasa atas pengalamanku adalah kalau misalkan dipanggil sebenarnya ya itu tadi yang gugup. Kedua, eee, siapin aja sih materi dan hasil bugs yang kalian temui ya. Contoh seperti ini deh, kadang kala ya tadi seperti kamu bilang, banyak yang ingin, eee, dipresentasikan secara offline. Nah tapi, kalian juga harus tahu nih, kalian juga harus bisa improve. Bugs yang kalian temui ini sebenarnya itu adalah big impact-nya itu, ke mana gitu. Entah ke user, entah ke bisnis, entah itu ke yang lain gitu kan. Tapi sebenarnya adalah yang mereka inginkan adalah impact-nya. Kalau misalkan dari mereka, mengetahui bugs yang kalian temui tapi impact-nya nggak terlalu fatal, biasanya tuh dari mereka, "Oh ya udah," gitu, berarti nggak terlalu parah gitu. Mungkin bugs-nya nggak akan diperbaiki ya, cuman kalau dari sisi kita, dari sisi security mau selow apapun atau serendah apapun bugs-nya itu tetap harus diperbaiki. Nah, itu tadi siapin dulu aja materi yang ingin dipersiapkan, terus impact-nya seperti apa, rekomendasi kalian seperti apa, mitigasinya kayak gimana. Nanti kalau udah disiapin dari situ, kalian bisa nih mempresentasikan depan mereka,
dan dari mereka bakal bisa menilai bugs tersebut, rating-nya berapa, skornya berapa. Dan sebenarnya nggak usah gugup sih, gitu dibawa santai aja, dibawa enjoy aja kalian karena apa, kalian ini seorang cyber security, kalian ini sebuah ethical hacker, kalian ini sebuah pen tester. Niat kalian baik gitu, niat kalian baik untuk membantu sebuah perusahaan atau membantu sebuah pemerintahan. Nah, ketika ketika kalian sudah melaporkan sebuah temuan tersebut, ya sebenarnya tinggal menunggu feedback aja dari mereka gitu. Bahwasanya niat kalian baik dan ingin mengamankan sistem tersebut, itu sih, San. Oke. Nah itu, berarti dari pengalaman Bang Fajar kita dapat, apa ya, dapat suatu gambaran nah mungkin teman-teman yang pertama kali atau tiba-tiba next time dari podcast ini, tiba-tiba dipanggil buat ketemu atau buat ngepresentasiin sesuatu temuan, jadi ada gambaran nih kayak gimana harus ngakuin apa dan harus kayak gimana. Nah, cuman aku ada pertanyaan lagi nih Bang. Kan mungkin teman-teman juga ada cerita lagi nih ke diriku mungkin kayak tiba-tiba udah ngasih tahu bug nih, ngasih tahu mitigasinya, udah ngasih gini gini gini, tiba-tiba dia mempertanyakan pertanyaan yang dia itu nggak tahu. Misalnya nih, kayak dia nge-report bug nih, cuman ada pertanyaan yang cukup agak nyeleneh dan dia mungkin nggak ngerti konsepnya gimana, terus tiba-tiba dia bingung nih mau jawabnya seperti apa, itu ada nggak sih kayak di pemikiran Bang Fajar itu kayak gimana sih harus jawabnya yang pertanyaan-pertanyaan yang cukup agak nyeleneh gitu, misalkan bug-nya apa ditanyanya yang lain-lain gitu, kayak mungkin nggak nyambung atau mungkin yang hal yang nyambung cuman dia nggak ngerti gitu sebagai bak hunter, maksudnya masih pemula misalkan nih, yang nggak ngerti-ngerti banget, itu gimana sih buat ngadepin orang-orang yang nanya itu bakal aneh-aneh yang unexpectable lah intinya, out of the box banget pertanyaannya. Itu gimana Bang kira-kira? Ya, kalau buat menghadapi orang-orang yang seperti itu, ya cukup bikin sebuah report yang sekiranya untuk basic-basic aja sih, San. Jadi kasih kasih keterangan ya di mana, oh ini impact-nya seperti, ke user A gitu atau ke user B, atau, bikin keterangan bahwasannya dari bug tersebut dia bisa kayak gini loh, dia bisa seperti ini loh, ini, apa namanya, berimpaknya ke bisnis loh, atau berimpaknya ke user loh, gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya yang bisa di-improve ketika dapat sebuah klien atau dapat sebuah, pertemuan di salah satu orang yang tidak mengerti atau tidak paham dengan security. Oke, berarti intinya ya kita bikin suatu apa ya, suatu report atau suatu, temuan yang dibilang cukup rinci lah, jadi tanpa dia perlu nanya dia udah ngerti dulu ya Bang berarti? Itu nggak Bang kira-kira dari apa yang aku Iya tangkap? iya, contoh contoh seperti ini deh, kita kita kita, ngomongin teknikalnya nih ya. Nah, contoh saya menemukan sebuah SQL injeksi, ya kan. Nah, dari SQL injeksi ini, kalau dari mereka tanya, "Nih SQL injeksi ini, eee, impact-nya apa sih Bang?" Gitu. "Ini SQL injeksi ini impact-nya ke mana Pak?" Gitu. Cukup kasih keterangan atau kasih, yang di mana, eee, "Ini SQL injeksi ini saya mendapatkan DB atau mendapatkan sebuah data," gitu aja. Nah, datanya data apa? Kalau misalkan mereka nanya, ya data yang ada pada seluruh database, kalian gitu. Ataupun contoh, saya, eee, menemukan sebuah namanya parameter tempering lah, contoh parameter tempering di mana, tempering-nya di sebuah harga contoh. Nah, kalau misalkan mereka nanya nih, kalau misalkan, dari parameter tempering ini, eee, impact-nya apa Bang? Gitu. Kasih kasih, kasih keterangan yang sekiranya basic aja, bahwasannya parameter tempering yang di mana itu di fitur harga, kasih kasih aja bahwasannya saya bisa memanipulasi harganya dari sekian ke sekian, itu aja sih. Oke, berarti kayak gitu loh. Oke, nangkep, apalagi ya, mungkin dari aku terkait pertanyaan-pertanyaan teknikal ketemuan gini mungkin teman-teman bisa ngambil kesimpulan sendiri, maksudnya kita nggak matokin apa yang kita bicarain itu mungkin teman-teman pasti bisa ngikutin, cuma balik lagi ke setiap orang pasti beda-beda dan kita pun nggak bisa maksa. Cuman at least dari apa yang kita bahas terkait, temuan atau cara nge-report ini teman-teman bisa belajar atau bisa improve diri masing-masing lah, kayak misalkan next time tuh gimana sih, apa kurang dari teman-teman dan lain-lain. Mungkin ini kita udah cukup lama nih podcast nih. Nah, ini aku mau nanya lagi beberapa hal sebelum kita tutup. Ada pertanyaan lagi terkait, oh iya, terkait proses namanya, apa ya, terkait proses
sebetulnya proses rekrutmen di cybersecurity itu seperti apa sih? Apakah setiap role itu ada NDA atau setiap role itu ada kesepakatan dulu atau seperti apa sih? Kan karena kalau setahuku ya cybersecurity kan satu job atau pekerjaan yang cukup sensitif, apalagi berhubungan dengan data kan, data customer, data-data orang masing-masing, data-data yang bisa dibilang cukup sensitif lah, ini sensitif banget kan. Nah, sebenarnya dari Bang Fadji sendiri gimana sih proses rekrutmennya? Apakah cukup sulit, rumit, atau sebetulnya gampang-gampang aja kalau kita misalkan ngelihat secara nyatanya? Mungkin biar teman-teman di sini yang mungkin baru lulus dari universitas atau sekolah, ada gambaran lagi nih, misalkan kayak kayak gimana sih nanti ketika, saya masuk atau saya tuh tiba-tiba direkrut oleh perusahaan yang di bidang cybersecurity. Mungkin ada gambaran nggak, Bang? Oke, gambaran rekrutmen untuk cybersecurity itu sendiri sebenarnya agak kompleks sih, San. Kompleksnya adalah ketika contoh begini deh, ada sebuah bug hunter, dia nge-report bug ke sebuah, startup lah atau pemerintah. Nah, ketika, dia diajak kerjasama sama salah satu startup atau pemerintah tersebut, yang di mana tidak ada NDA nih, bahwasannya untuk kerjasama tersebut. Nah, itu jangan jangan diterima, karena apa, ketika ada sebuah NDA nantinya, itu kalian bisa menjadi sebuah achievement atau legal access terhadap sebuah sistem mereka. Nah, itu untuk masalah, kerjasama atau freelance ya, dalam tahap rekrutmennya. Nah, tapi kalau benar-benar full time recruitment itu, ya seperti, dari awal sampai akhir, itu biasanya kalau untuk dites user, nantinya akan di ini tuh, apa namanya, akan dicoba, seperti, "Kamu bisa nggak sih nge-tag sebuah lab ini? Kamu bisa nggak sih ngeeksploitasi sebuah lab yang kita berikan?" Gitu kan. Nah, kami pengen tahu nih ketika kamu nge-tag atau mengeksploitasi, lab yang kita berikan, impact-nya kayak gimana, eee, habis itu, rekomendasi kamu seperti apa, remediasi kamu kayak gimana, sampai halnya gimana caranya ketika saya punya sebuah source code. Nah, itu, kamu akan tes seperti itu, terus ditambah, kalau, misalkan contohlah katakanlah ada pertanyaan yang di luar scope gitu, sebenarnya simpel. Kalian bisa jelaskan dengan apa yang bisa kalian jelaskan gitu. Jangan 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 terlalu teknikal seperti yang, jangan terlalu teknikal, yang penting kalian Mungkin bisa buat kasih podcast keterangan yang kali sekiranya ini kita sudahin di sini dulu bisa kali ya. dipakai untuk Sebenarnya masih ada hal-hal pembahasan orang yang lagi nggak paham terkait sama beberapa security, hal, cuman gitu sih, akan San. saya up di part berikutnya atau di podcast episode berikutnya. Saya akan spill sedikit, podcast selanjutnya akan membahas sedikit-sedikit atau tipis-tipis tentang dunia blue team atau dunia defensive security yang kebetulan akan saya sharing secara langsung bersama Bang Fajar. Oke, mungkin untuk podcast kali ini saya mohon pamit undur diri. Jika ada yang tidak berkenan atau ada salah kata atau mungkin salah dari apa yang saya jelaskan atau penyampaiannya salah, saya juga mohon kritik dan saran dari teman-teman. Mungkin itu dulu untuk podcast kali ini. Saya yang mengisi dan menjadi salah satu bagian dari Nabastara Cyberspec Podcast ingin undur diri. See you next time. Bye-bye.